Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Suandani_Ani. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, buat kalian yang penasaran, pantengin terus videonya dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan perubahan modal terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian dari laporan perubahan modal. Yang kedua ada tujuan dari laporan perubahan modal. Yang ketiga ada penyajian laporan perubahan modal. Yang keempat bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Dan yang terakhir kita bahas yaitu contoh laporan perubahan modal. Baik, kita bahas pengertian dari laporan perubahan modal terlebih dahulu. Nah, laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat dari kegiatan operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi, atau dapat diartikan sebagai suatu ikhtisar tentang perubahan jumlah modal yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal sangat erat kaitannya dengan laporan laba rugi karena laba bersih yang diperoleh dari perusahaan akan menambah akun modal atau sebaliknya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan laporan perubahan modal. Nah, tujuan dari laporan perubahan modal yaitu yang pertama, untuk dapat mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi serta dana yang dihasilkan selama satu periode akuntansi. Yang kedua, yaitu menyajikan atau mengungkapkan perubahan modal kerja. Untuk mempermudah akuntan dalam penyusunan laporan perubahan modal, hal-hal yang perlu dipahami adalah unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, yaitu laba tidak dibagi awal periode. Yang kedua, yaitu laba neto periode akuntansi. Yang ketiga, dividen yang diumumkan. Dan yang keempat itu laba tidak dibagi per akhir periode. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai penyajian laporan perubahan modal. Nah, sumber-sumber penyajian laporan perubahan modal adalah kertas kerja atau worksheet, di mana diantaranya yaitu ada modal awal, ada tambahan investasi, laba atau rugi bersih, dan pengambilan pribadi atau prive, dan yang terakhir itu ada penambahan modal. Kita bahas yang pertama yaitu modal awal. Nah, modal awal di sini dapat diartikan bahwa sebuah modal pada awal tahun dan dapat dilihat pada neraca saldo. Yang kedua yaitu ada tambahan investasi. Tambahan investasi di sini yakni suatu setoran modal yang asalnya dari pemilik dalam satu periode akuntansi. Nilainya dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kiri. Yang ketiga yaitu ada laba rugi bersih. Nah, yakni sebuah hasil dari laba bersih maupun rugi bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nilai dapat dilihat pada neraca lajur kolom laba atau rugi sebelah debit. Yang keempat yaitu ada pengambilan prive atau pengambilan uang pribadi, yakni sebuah pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan dalam satu periode akuntansi. Nilainya bisa diambil dari neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Nah, yang terakhir yaitu ada penambahan modal, yakni sebuah modal yang diperoleh pada akhir tahun. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai bentuk-bentuk laporan perubahan modal. Nah, bentuk-bentuk laporan perubahan modal tersebut ada dibagi menjadi 3, yaitu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan, laporan perubahan modal perusahaan persekutuan, dan yang terakhir itu ada laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai contoh laporan perubahan modal. Nah, contoh laporan perubahan modal di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan saya. Nah, dalam laporan perubahan modal harus berisi kop perusahaan, di mana kop tersebut berisikan nama perusahaan seperti di sini yaitu perusahaan dagang berkah, dan di bawahnya berisi laporan perubahan modal dan periode pada tanggal 31 Desember 2018. Yaitu yang pertama ada modal awal.
modal awal tersebut diambil dari tanggal 1 Januari 2018 sebesar 8.750.000. Di bawah modal awal terdapat laba bersih yaitu sebesar 5 juta. Di bawahnya lagi terdapat prive atau pengambilan uang pribadi sebesar 3 juta. Jadi laba bersih dikurang dengan prive mendapatkan hasil 2 juta. Nah, 2 juta tersebut itu merupakan penambahan modal dari perusahaan tersebut. Modal awal yang pada tanggal 1 Januari yaitu sebesar 8.750.000 akan ditambah dengan penambahan modal yaitu sebesar 2 juta mendapatkan hasil modal akhir tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar 10.750.000. Baik, jadi kalian sudah mengetahui mengenai laporan perubahan modal. Mari kita bahas yang kedua yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, kita bahas dari pengertian dari catatan atas laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, catatan atas laporan keuangan di sini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Nah, jadi laporan perubahan modal di sini berisikan ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. Yang kedua, informasi tambahan mengenai rincian atau penjelasan atas angka-angka neraca. Dan yang ketiga, informasi lengkap lainnya yang terdapat dari catatan atas laporan keuangan. Baik, yang kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai format dari catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama itu ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ada informasi tambahan, yang keempat ada pengungkapan lainnya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai gambaran umum perusahaan. Nah, gambaran umum perusahaan di sini berisikan mengenai informasi pendirian perusahaan seperti riwayat perusahaan. Nah, yang kedua yaitu informasi mengenai penawaran umum, efek seperti tanggal dan jenis atau jumlah. Yang ketiga yaitu informasi mengenai struktur perusahaan seperti nama pemilik atau presentase kepemilikan. Nah, yang keempat yaitu informasi mengenai karyawan, direktur, komisaris, dan komite audit. Yang kelima yaitu informasi penerbitan laporan keuangan, dan masih banyak lagi informasi yang terdapat dari gambaran umum perusahaan. Selanjutnya kita beralih yang kedua yaitu dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Nah, di sana terdapat pernyataan atau kepatuhan terhadap SAK atau standar akuntansi keuangan. Yang kedua yaitu ada dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga berisi penggunaan pertimbangan atau asumsi yang signifikan. Dan masih banyak lagi yang terdapat dalam dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Baik, yang ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai informasi tambahan. Nah, informasi tambahan di sini berisi mengenai aset lancar, aset tidak lancar, modal saham, tambahan modal yang disetorkan, saham trisuri, saldo laba, dan masih banyak lagi yang terdapat di dalam informasi tambahan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu ada pengungkapan lainnya. Nah, pengungkapan lainnya di sini berisi informasi mengenai transaksi berelasi, ada informasi mengenai pajak penghasilan, penurunan nilai aset non-keuangan, informasi mengenai waran, dan informasi mengenai pengelolaan modal, dan masih banyak informasi lainnya yang terdapat di dalam pengungkapan lainnya. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di-like, komen di bawah supaya saya lebih semangat untuk membuat video, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara subscribe. Bye-bye.